Seserem apa sih Bogor yang menurut lo? Gue seremnya lebih serem sama ketemu orang-orang yang dulu. Bener gak sih isunya nih? Gue kan bukan anak tentara, mungkin gue bisa masuk tentara. Halo, enak anak tentara bisa masuk. Nah, apakah benar? Lurusin dong. Seberapa jiwa kita buat NKRI? Gitu. Marinir, hua, hawa, hawa. Yes. What's up cuy, kembali ke channel YouTube gua KKS Kisah Kasih Sekolah, kisahnya anak sekolah. Baik lagi bersama gue Yunus Martin Mamaer. Gua datengin tamu nih dari sekolah Bogor. Kenalin nama lu siapa, tinggal di mana, sekolah di mana? Jadi nama gue Musa, gue tinggal di Komplek Inkopat, Tanjur Halang. Gue dulu SMA di sekolah Borces. Borces apaan sih? Borces itu singkatan dari Bogor Center School. Oh, Bogor Center School. Letaknya daerah mana tuh? Di Lampu Merah Semplak. Oh, Lampu Merah Semplak. Nih, kan lu kan di Inkopat nih ya. Gue kenal lu dari SMP kita ya. SD bang. Oh ya, SD. Lu suka ngurang-ngurangin sih ya. Ya dari SD. Ini warga depan rusuh juga deh, mulai deh. Jadi dari SD ya. Dari SD sama gue ya. Dari SD lah bang. Berarti lu di Kalsat sama gue. Iyalah. SMP di Iskal. SMP di Netral. Oh, lu pindah tuh. Oh, berarti kita kenalnya akrabnya dari SD ya. SD, kira-kira Oke. dari SD lah. Nih, lu kan dari Inkopat kan banyak tuh sekolahan. Kenapa milih Bogor Center School? Kan banyak. Apa lu ada planning lain? Apa memang dari arahan orang tua atau gimana? Ceritain dong ke KKS. Jadi kenapa sih gue milih di Borces gitu ya pertanyaannya? Iya, kan Jadi, dari sekolah lain. Maksud gue gini bang. Sorry gue ngerokok ya nih ya. Nggak apa-apa, yang penting jangan mandi. Maksud gue gini. Kalau misalkan gue kenapa sih milih di Borces? Iya. Emang dulu gue pengen banget sekolah di SMA. Oh, Gue dulu tadinya tuh gue pengen banget daftar di sekolah yang namanya Boat, Bojong Atu, singkatannya gitu, jadi di Boat. Oh, sama yang kayak Michael gitu ya? Michael ya? Terus SMA, cuman karena nem gue kurang ya kan, jadinya gue masuk di gelombang kedua. Nah di gelombang kedua tuh pendaftaran untuk di negeri terlalu mahal. Akhirnya gue pindah lah di swasta, di sekolah Borces. Oh, yang walaupun swasta yang penting negeri. Walaupun swasta yang penting SMA. SMA. Iya, yang penting. Swasta yang penting SMA. Iya. Gitu. Yang penting SMA ya. Iya benar. Oke, akhirnya dapat Borces. Oke, berarti lu dapatnya di Borces nih ya. Borces, gue sekolah di Borces. Gue mau nanya nih, nama Musa itu dari nama KTP atau memang dinamain? Atau memang nama asli? Nama asli gue, nama di KTP. Oh, nama asli siapa? Musa Yefta Kote. Oke. Kan biasa nih kalau di Bogor itu kan terkenal banget tuh, maksudnya bukan terkenal sih, maksudnya adalah yang tentang tawuran gitu. Lu awal lu masuk ke Borces ada nggak sih tataran nggak sih? Tawuran, tataran. Iya. Gue dulu pernah tawuran. Itu pendek banget gue Tataran. Cuman kalau dibilangnya gue tawuran, tataran itu gue sebelum sempet tawuran, bang. Gimana maksudnya? Jadi kita nih tataran nih, udah niat banget nih kita janjian sama sekolahan ya di K7 Bogor. Oke, lu berani yang nyebutin. Oke, terus. Nah, gue itu tuh pengen janjian lah istilahnya gitu. Cuman gue jalan itu hampir 2 truk penuh. Itu ke arah tataran, baru pertama tataran. Iya. Katanya lu gak niat ribut, kok lu masih itu? Jadi gue tuh masuk SMA, emang gue tuh kagak pengen ribut. Cuman karena gue posisinya di jalur ya, dan gue nongkrong di Arko, mau nggak mau, karena gue ikut tongkrongan, jadinya gimana sih? Ya lu paham lah. Enggak, gue kan homeschooling. Terus. Maksudnya gitu, jadi gue ikut lah, gue tawuran tuh ke sana. Janjian di mana? Janjian di daerah Tangerang. Gue nggak ngerti tempatnya apaan. Taruh, lu kan di Bogor. Ngapa lu taruhannya di Tangerang? Itu gue nggak paham. Katanya tataran di sana gitu. Oh gitu. Mungkin ngumpulnya karena di mana? Dari Borces lu ngumpulnya di mana? Ngumpul di sekolahan. Kita naik gitu. truk bareng-bareng. Arahan dari kelas 3 kelas 2. Iya, bener. Itu udah pakai abu-abu atau belum? Udah. Oh, udah. Udah pakai abu-abu. Terus Gitu. gimana? Mana gua lagi pembagian buku paket baru lagi. Berat banget itu tas asli. Iya, benar. Kabar pertama masuk lagi ya. Iya, terus lu kagak bawa jelas tuh. Gue bawa-bawa, udah gitu pas janjian di sana sampai sore kok nggak berantem ya kan? Begitu pas pengen berantem bener-bener ketemu musuh nih, langsung dibubarin sama polisi. Oh, Dan berarti itu awalnya sekitar 4
atau 6 mobil dah mungkin. Polisinya? Iya, jadi langsung bubar gitu aja. Oh berarti nggak sempet ribut tuh? Nggak sempet, gue berantem nggak sempet. Oh gitu. Gitu. Itu pertama gue tataran. Nah, pernah gak sih lu ngalamin ribut, bener-bener ribut pas sekolah? Bener-bener ribut, gue pernah. Jadi waktu itu gue kelas 2. Gue kelas 2, Ya. tapi gue udah nerima rapot. Jadi kelas 3 pun udah lulus gitu. Iya, gue tau kan. Paham kan ya? Iya, kalau dia itu kan udah lulus tuh. Iya, kita baru penerimaan rapot tuh, ya. benar. Nah, posisinya itu ulang tahun Borces. Borces itu ulang tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Gua lupa dah. Intinya ulang Gua tahun. nggak pernah terlalu ini banget Iya, sih oke. sama Iya, sekedarnya aja ya. sekedarnya aja bener. Oke, terus. Gua jalan ke arah Bogor kota, itu hampir penuh ya, 4 truk dan motor itu rame banget, asli rame banget. Satu jalur kita tutup. Anjing, terus? Jalan dah tuh, nggak tahu tujuannya kemana, mau berantem sama siapa, gue nggak paham. Intinya gue ulang tahun ya seneng-seneng gitu, Iya, seneng-seneng. Konvoy Tapi lah ternyata ya gue taunya konvoy, karena kan gue anak SMA nih. Beda mungkin pemikirannya sama anak-anak SMK, identiknya sama STM lah gitu. SMK STM yang berantem-berantem apa gimana ya. Ya gue ikut aja, karena kan satu naungan Borces gitu ya, ulang tahun ya kita sama-sama. Iya benar. Terus gitu. Ketika sampai di sekolahan, salah satu sekolahan lah istilahnya gitu. Gue berantem di situ, mungkin udah sempat banyak yang kena luka juga dan segala macam. Yang siapa, lu atau mereka? Sama-sama. Oh, dia Poinnya tuh, berarti dia berarti ada yang nungguin. Dia mantekin berarti. mungkin mantekin. Oh, mantekin. Tapi mantekin itu nggak sengaja ya, namanya basis tongkrongan ya selalu rame. Iya, istilahnya kan gitu ya. Nah, jadi terus nggak tahu kenapa. Pokoknya intinya sekolahan gua kalah dah. lu kalah. Gua kalah. Banyak yang kena dong berarti. Kalau banyak yang kena, gua nggak paham sih. Cuman dari yang gua tahu informasinya sekitar 4 orang lah. Parah tuh. Iya. Lu posisinya lagi di motor atau beman truk? Gua kelas 2 di motor. Oh, kelas 1, Kelas 1 semuanya di truk. oh, kelas 3-nya? Gitu. Oh, kelas 3-nya udah lulus. Tapi ada yang ikut. Ya karena belum dapat ini Ijazah, ijazah. benar. Dia Oh, tetap ikut. Oh, berarti pas langsung dulu berarti baru 1 kali lu jalan ketemu tuh di tongkrongan musuh, dikecotin langsung lu jebol. Berantem enggak sempet lama, ah. Oh, lama. Iya, pertama kita ngejebolin dia dulu tuh. Terus gua nggak ngerti, nggak paham. Ya katanya sih ada alumni yang ikutan atau segala macam dari sekolah lawan gua ya. Iya. Gitu. Jadi sehingga dia tambah banyak atau tambah gimana gitu kan. Posisinya yang tadinya gua menang, gua nggak tahu kenapa kalah gitu aja. Seserem apa sih Bogor yang menurut lu? Pokoknya jarang nanya nih sama anak yang sekolahnya di Bogor gitu. Iya, seserem apa sih? Maksudnya emang Bogor tuh ini banget katanya kan. Wah, Bogor serem dah Nus. Kadang-kadang sampai ribut pagi, sampai ribut malam, sampai ribut tengah malam. Nah, yang lu lihat nih, tanggapan lu tentang dulu waktu zaman sekolah gimana nih? Kalau menurut gua sih seserem apa ya? Kalau misalkan berantem atau tawuran di jalur gitu ya. Di daerah Bogor, seremnya itu bukannya karena gua masih SMA ya. Maksud gua gini, gua seremnya lebih serem sama ketemu orang-orang yang dulu katanya sih ada bahasa-bahasinya tuh. Dia kebal lah. Cuman itu sih yang gue takutin. Dan kalau gue masih SMA ya, mungkin gue awam juga, ya kan. Di Jakarta jarang sih orang-orang kayak gitu. Istilahnya bener-bener nyali, gitu. Kalau di Bogor masih kental sama magic, ya gue bilang nyalinya ya karena dia berani, ya karena dia punya magic, Gitu. bukan karena nyali. Itu itu pandangan lu. Pandangan gue, cuman ya sekali lagi gue orang awam gitu ya. Gue nggak tahu. Itu sudut pandang lu sendiri kan. Sudut pandang gue sendiri. Kan terkenal nih, gue kan banyak nih temen anak Borces nih. Itu Borces itu emang banyak, maksudnya apanya kelasnya atau dia berapa jurusan sih atau berapa gedung sih sampai katanya tuh Borces tuh hampir sama kayak Sasmita rakyatnya, emang benar? Kalau dibilang emang bener bang. Pertama gini ya, yang gue tahu tuh di Borces sampai dijulukin yang namanya 1000 umat, sekolahan 1000 umat. Kenapa sih dibilang 1000 umat? Karena gue sekolah di sana, jadi gue paham. Pertama, Borces itu dibagi 2 shift bang. Walaupun kita satu angkatan nih. Jadi yang kelas 1 sama kelas 3 itu masuknya pagi. Senin sampai Rabu. Oh gitu. Terus? Gitu. Nanti hari Jumat sama Sabtu dia masuknya siang. Siapa? Oh, itunya. Besokannya. Gitu. Atau enggak, jadi dia nih kelas 1 sama kelas 3 dibarengin masuknya. Senin sampai Jumat pagi nih.
Iya. Gitu. Nanti minggu besoknya dia masuknya siang. Oh, Kelas gitu ya. 2-nya yang tadinya dia masuk siang, minggu besoknya dia masuk pagi. Emang berapa Gitu. kelas sih satu angkatan itu? Kalau gua di SMA itu masih 4 kelas sih, Bang. 4 kelas. 4 kelas. Berapa jurusan? Dua. Dua doang ya? IPS? SMA 2. IPS 2 sama jurusan, IPA IPS. Tuh kalau STM-nya, SMK-nya? Kalau SMK-nya banyak. Dia dari multimedia, terus ada juga STM, TKR ya, TKR. terus TKJ juga TKJ, ada kalau nggak salah, terus ada akuntansi, ada perhotelan, perkantoran, terus banyak dah. Gue bingung ya jurusan SMK banyak banget. Berarti banyak banget Banyak, nya SMK-nya ya? Banyak banget. Berarti dibilang 1000 umat tuh benar ada ide orang. Benar. Kalau bubar tuh bikin macet jalan dia. Bikin macet jalan, soalnya angkot pada ngetem di situ. Nah, suka dukanya lu di Borces apa nih? Sukanya dulu. Apa sih keunggulan Borces? Kalau gua Minum, sukanya, iya bang. Kalau gua sukanya di Borces, gua seneng ya. Karena gua sendiri ibaratnya bukan orang Bogor. Dibilang orang Bogor ya orang Bogor, tapi pinggiran. Lebih dekat ke arah Depok, Tajulalang ya. Iya benar. Perbatasan sama Sawangan. Jadi ketika gua sekolah di Bogor tuh gua banyak temen. Istilahnya gua punya nyambung temen. Dari yang Bogor sampai gue punya temen orang Ciampea, gue sampai punya temen orang-orang Ciomas, gitu. Jadi gue banyak temen aja, gitu. Pernah gak ada pengalaman ini duka? Hal gila apa yang lu lakuin selama sekolah 3 tahun? Kalau hal gila yang gue lakuin ya itu nyoba-nyoba tawuran. Pernah gak ada Gue nggak ngerti pengalaman? tujuannya tuh apa. Gue tahu-tahu tiba-tiba ketemu musuh tawuran gitu. Oh gitu. Nah, ada gak duka lu pernah ini terluka atau enggak ada pernah ya? Atau lu lihat temen lu Gue pernah sih. Jadi gue di pusaka. Oh, naik pusaka Naik dari pusaka apa? nih sekolah. Susah Banget emang zaman dulu tuh naik pusaka ya emang murah sih ya kalau kita naik bis dibandingkan naik angkot. Iya. Ngirit lah bahasanya tuh. Susahnya? Jadi gue naik pusaka itu sampai nggak muat gitu kan pusakanya. Ketika nyampe kayak ketemu basis sekolah lain lah. Tahu-tahu tawuran. Nah, tawuran itu tadi belum berantem udah ketangkep warga dan gue digebukin di situ. Oh, padahal lu nggak, niatnya pulang sekolah ya? Pulang Pulang sekolah. sekolah. Dan lu itu padahal lu faktornya itu kan lu kan korban sebenarnya. Ya kalau dibilang korban Enggak juga. nggak sengaja gitu. Sama-sama ya kalau mungkin anak-anak yang lain emang ya tawuran dijadikan sesuatu yang biasa lah kalau di bahasa SMA mah. Lu malah niatnya mau pulang, tiba-tiba malah lu yang dipukulin warga. Iya, tawuran. Karena kita posisinya ada di situ. Oh gitu. Gitu. Kalau dibilang pelaku, ya kita tawuran juga gitu di situ. Oke. Nah, di sekolah itu guru favorit lu siapa nih? Guru favorit. Pak siapa? Masih tuh, ngajar siapa? sampai sekarang. Siapa Dulu dia wali kelas gua, namanya Bu Yuli. Jurusan apaan dia? Dia Jurusan ngajar apa? Dia ngajar apa? guru ekonomi. Ekonomi. Iya. Kenapa lu lebih condong suka sama dia ketimbang guru-guruan? Pertama dia wali kelas gua. Wali Terus kedua, kelas. kalau menurut gua dia wali kelas ya bener-bener wali kelas. Kan gua yatim piatu ya. Gua yatim piatu, gua itu mau perpisahan sekolah. Oke. Nah, dia tuh ngomong, kamu tuh nggak usah khawatir masalah biaya buat study tour atau perpisahan sekolah. Karena setengahnya udah ditanggung sama pihak sekolah. Dan gua sih tahu gimana sekolah gua gitu. Maksudnya gua tahu mungkin itu dari salah satu bantuan dari dia. Itu yang lu nggak bisa ini. Jadi istilahnya guru atau wali kelas dia memperjuangkan gimana muridnya semuanya bisa berangkat untuk perpisahan gitu. Sekarang pihak Bu sekolah siapa kan namanya? Bu Yuli. Halo Bu Yuli, salam ya. Itu Bu Yuli. Semoga sehat-sehat ya Bu Yuli ya. Dia masih ngajar tuh. Masih sampai sekarang. Tengokin lah. Ya, Kapan-kapan. harus. Harus ya, tapi belum. Belum, masih sibuk ini. Oke, lu kan gue denger kan pas gua ini nih sekolah. Pas kita udah sama-sama lulus, gue denger lu daftar ini aparatur negara. Yang benar. Daftar itu gua benar sih. Gua sekarang kerja di Angkatan Laut. Angkatan di mana? Cilandak. Di Cilandak di Marinir. Anjing. Jadi terus sebelum lu cerita panjang itu. Kan tuh kan bener gak sih isunya nih biar kita mau ngelurusin ke orang-orang nih. Iya. Kan rata-rata tuh anak Ingkopat kan banyak kan jadi lango tuh jadi tentara. Bener. Apakah itu dipermudah dari tentara atau memang
itu lu berjuang sendiri atau memang jatah anak kolong atau gimana, Sa? Biar orang nih tahu, bukan anak tentara, mungkin gue bisa masuk tentara. Lu enak anak tentara bisa masuk. Nah, apakah benar? Lurusin dong, Sa. Kamu yang bertanya-tanya tuh, Sa, orang-orang. Gua ini gue pribadi ya, pengalaman gue pribadi ya. Maksudnya gini. Dari pertanyaan yang tadi lu tuh, Bang. Minum apa? Oke, Yang tadi pertanyaan lu tuh, Bang. Kan lu kan bilang kayak bisa nggak sih kalau misalkan orang tuanya tentara terus anaknya jadi tentara, Iya, atau bahasa istilahnya dia dapat jatah atau gimana? Nah, Itu ada dulu, Bang. Itu dulu ada. Tapi itu dulu banget ketika orang-orang yang masih zaman-zamannya tentara pada perang. Gitu, karena dia punya piagam. Dulu banget kali itu ya, Bu, dulu banget. Dulu banget. Terus? Gitu. Dan gua tuh daftar tentara gua nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja gimana nih? Jadi gini, Bang. Terus tadi lu belum jawab pertanyaan gua. Apa benar anak King Kopat memang dapat jatah atau enggak? Enggak. Nggak ada, itu memang perjuangan sendiri ya. Iya. Ya kemarin gua wawancara si Nanda juga. Memang Nanda ada rating lu. Beda 1 klik ya. Senior tapi dia, Bang. Kalau Wah, sekolah. iya, tapi kan Abang kalau kelas gua dia. di netral ya. Bukan. Di mana? Di sini. Oh, di sini abang. Satu tongkrongan kita. Oke. Rata-rata tongkrongan lu jadi semua ya. Alhamdulillah. Terus gimana nih ceritanya nih? Kan berarti lu anggapannya walaupun lu anak tentara tetap itu harus berjuang sendiri ya kan, benar kan? Harus. Jelas. Walaupun lu anak kolong kayak tetap ya nggak bisa. Jadi posisinya gini. Ceritain dong awalnya lu ini. Kenapa sih gue bisa masuk tentara ya? Iya. Jadi gini, Bang. Gue dulu sempat yang namanya itu ditanyain lah. Gue nggak punya orang tua, tapi gue punya kakek nenek masih lengkap dari ibu ya, dari nyokap. Dia nanya sama gue gini, lulus sekolah mau kerja apa? Oh gitu. Nah, singkat cerita, karena opah gue ini pensiunan Brimob. Dulu kan Brimob itu masih di bagian dari TNI, ABRI. Brimob itu. Nah, di situ tuh opah gue bilang, udah masuk polisi aja. Opah lu nyariin polisi. Karena kan beliau istilahnya pensiunan dari Brimob. Pasti mau lah cucunya jadi Nah, Brimob. singkat cerita gue bilang, maulah daripada gue nganggur kan. Gue diajak lah ke Mako Brimob. Iya. Di situ ketemu sama lettingnya dia tuh. Jadi dia punya letting, masih aktif lah. Iya. Kalau dibilang masih aktif, bukan aktif untuk dinas ya. Iya. Tapi maksudnya masih aktif tuh dia punya pekerjaan jadi chief security. Oke. Gitu. Jadi dia masih make titelnya tuh sebagai aparat. Gitu. Terus? Nah, singkat cerita gue diajak ke sana, gue ditanyain, tinggimu berapa, berat badan berapa, gitu kan. Udah dapat ijazah apa belum? Ngobrol lah di situ sehari. Ya udah besok kesini aja, coba bawa rapotnya kalau emang ijazah belum dapat. Gitu. Ya udah gue niat banget kan. Wah, bisa nih kayaknya nih kalau masuk Brimob gitu, karena ada yang bimbing. Gitu. Nah, di situ gue punya pemikiran, wah, kayaknya insya Allah nih bisa nih jadi Brimob atau jadi polisi gitu kan. Ada yang bawa misalnya pemikiran lo. Ternyata pas gue pertemuan kedua sama lettingnya opah gue itu, dia bilang gini, saya mau mempekerjakan orang, nggak cuman sekedar kamu mau kerja, tapi kamu bisa kerja enggak. Oh gitu. Gitu. Habis itu posisi gue ngurus surat, ternyata yang tadinya pendaftaran polisi bulan Maret diundur jadi bulan Mei. Oh, harusnya lu bulan Maret. Bener. Udah siap-siap banget ternyata diundur. Gue nganggur lah. Gue nginep di rumah teman gue di tongkrongan. Gue nggak enak dong kalau pulang. Ya kan? Tongkrongan yang si Nanda itu sih itu. Bener. Si Manto gitu. Tepatnya di rumah Amanto. Ini di sini. Ya, bener. Di sini lokasinya nih. Oke, terus? Gue nginep di sini kan. Ya, gue berbagi lah. Gue ngerasa dulu gue nggak punya apa-apa. Ya kan, gue di tongkrongan mungkin sedikit kurang, banyak kurangnya gitu kan. Karena masih nganggur ketika gue punya pekerjaan ya gue berbagi lah, ya kan. Terus dari situ gue nginep di sini, gue nongkrong di sini, mungkin 2 hari 1 malam lah. Tahu-tahu gue dapet panggilan dari kantor pusat yang tadi di Harkomangga 2 Mas, yang kerjaan gue yang lama. Karena kan gue udah resign, gue disuruh ngembaliin yang namanya ID card sama name tag ID card sama seragam. Iya, terus. Nah, di situ pas gue balikin itu, gue makan siang di warteg. Gue ketemu sama security, dia nanya sama gue, Mas, mau ngelamar kerja? Gue bilang, enggak pak, mau ngurus surat resign, tapi udah kelar, udah selesai. Loh, kok resign, masih muda, sayang. Nyari pekerjaan itu susah kalau di Jakarta. Iya, terus?
ya gimana sih orang lagi makan diajak ngobrol yang serius ya, nggak enak gitu kan. Iya, terus? Ya gue jawab aja, iya Pak, soalnya saya kemarin mau daftar polisi gitu. Cuman karena pendaftarannya diundur, akhirnya saya harus nunggu. Gitu. Saya kesini balikin seragam sama ID card. Gitu. Dia ngobrol lah, anak saya juga mau daftar polisi, bener pendaftarannya diundur. Oh gitu. Gitu serentak untuk Jabodetabek ya, kalau untuk wilayah lain gue nggak paham. Tahu, ya, terus. Dia bilang anak saya karena nggak jadi daftar polisi, daftar angkatan laut. Oh. Nah ada pangkalan angkatan laut lah, disebutnya Lantamal. Di mana itu? Cilandak? Di depannya WTC Mangga 2. Oh, Priuk sana ya? Priuk. Oke, terus? Gitu. Lantamal 3. Jadi gue disaranin sama dia tuh. Gue juga sampai sekarang lupa orangnya. Namanya pun gue lupa. Itu yang hilang, enggak kan? Gak hilang. Oke, ya, terus. Terus abis itu gue kayak ya bergerak dengan sendirinya aja gitu. Ya udah Pak, emang di sebelah mana? Gitu. Itu di seberang jalan gitu. Oh gitu. Ya udah gue jalan aja gitu. Anjir. Masuk ke dalam, gue daftar kan. Pas begitu gue masuk gerbang, gue langsung dipanggil sama propos ya kan. Iya. Le, bahasanya tentara gitu ya. Gue pertama-tama tahu tentara lah. Le, sini le. Siap om. Om kamu pikir saya ini nikah sama tantemu katanya. Udah digas dulu nih. Wah, sekut ya kan kalau anjing. Terus? Masih baru lulus SMA digos sama propos ya kan, tahu sendiri badannya tebek-tebek ya kan. Dia bilang, kamu pikir saya itu kok nikah sama tantemu apa kamu panggil om? Push up dulu kamu. Push up lah gua. Nggak banyak sih, nggak sampai 10 disuruh berdiri. Kamu casis kan? Gua bengong aja. Karena lu casis waktu, apa? Ya kan? Gua diem aja, terus dia nanya 2 kali. Kamu casis kan? Kamu casis tahu nggak? Calon siswa. Kamu mau daftar? Iya Pak, saya mau daftar. Kamu tahu nggak kamu daftar itu lewat mana? Lewat gerbang Pak. Iya, tapi bukan gerbang situ. Itu tuh buat pati. Pati apaan? Pati itu perwira tinggi. Oh, jadi gerbang itu khusus untuk dilewatin sama perwira-perwira. Oh. Yang udah dinas, kan tentara ada 3 golongan ya. Tamtama, bintara, sama perwira. Yang bintara sama tamtama aja nggak lewat situ. Yang udah khusus tentara, apalagi gua masuk aja belum ya kan. Masih calon siswa, ya kan belum jadi siswa. Kok udah lewat situ, makanya gua ditegor. Akhirnya gua dikasih tahu lah tuh. Jalannya lewat belakang. Ya mungkin kalau yang pernah daftar jadi tentara angkatan laut, tau lah jalurnya lewat mana. Lewat belakang, lewat pom bensin. Iya, terus. Nah, Minum apa? Terus? Gua daftar di situ, iya bang. Gua daftar itu, pokoknya gua bawa persyaratan itu, persyaratannya gua mau daftar polisi. Oh, oke. Gitu. Terus? Mapnya masih map kuning, terus foto gua masih berwarna. Oh gitu. Jadi gue pertama daftar tuh map gue mau disobek gitu. Tapi dia nanya, kamu mau daftar apa? Daftar tentara Pak. Iya, kamu mau daftar tentara apa? Pokoknya tentara Pak. Lah, kamu ini gimana sih kata dia gitu. Kamu ini gimana sih? Tentara itu ada 3. Tamtama, bintara, perwira. Kamu mau daftar yang mana? Tamtama di luar terus. Terus, pokoknya yang sekarang daftar. Nah, yang sekarang lagi buka pendaftaran ini tamtama. Tamtama. Mapnya warna merah, bukan warna kuning. Kuning itu apa? Bintara. Bintara. Oh gitu. Setahu gua ya, nggak tahu kalau udah ganti ya. Iya, terus. Maksud gua. Map gua tuh warnanya kuning. Nah, dari situ gua udah salah tuh 1. Terus kedua, dia buka lembaran pertama. Kan ada foto tuh. Foto gua berwarna, men. Harusnya nggak boleh. Mau langsung dibilang gini, kamu ini mau daftar tentara apa mau daftar boyband? Langsung digas gitu, gokil ya kan? Nah, dia bilang, anjing tentara gini amat ya, kayaknya gue salah masuk nih. Cuman ketika ada lah, kan nggak cuma 1 kan yang ngurus pendaftaran, diserahin lah gue ke temennya dia tuh, ke sebelahnya, ke meja sebelah, dibuka sama dia. Ya udah sini yang fotokopian nggak usah. Kamu udah daftar online belum? Belum Pak. Ya udah sekarang gini, ini saya kasih brosur. Coba sini lihat berkas aslimu, kayak gimana, apa aja yang kamu bawa, biar saya tahu kekurangan kamu. Begitu dilihat sama dia tuh, terus ada surat keterangan orang tua meninggal karena gue pakai wali. Oke. Nah dia ditanyain lah sama dia tuh, kamu bawa surat kematian orang tua kamu nggak? Bawa Pak, ada Pak, saya lampirin. Gitu. Dia lihat lah, tapi tetap dicek sama dia, orang tuamu meninggal tahun berapa, meninggal kenapa? Ya gue jawab dong, karena orang tua gue tahu ya kan. Gue jawab singkat cerita, Pak yatim piatu nih gimana, diurusin aja. Nah kebetulan yang ngurus gue ini bukan tentara, PNS. Oh iya. Jadi bahasanya mungkin agak sedikit lembut lah.
Nah, abis itu gue dikasih brosur, gue disuruh perbaikin berkas gue buat daftar. Gitu. Gue tetap dikasih nomor pendaftaran, tapi belum ada cap 3 jari sama foto. Oh, lu suruh balik lagi yang Suruh kekurangan. balik lagi. Besok gue balik lagi daftar. Dan gue daftar itu jujur aja, gue nggak ngerti yang namanya gue tes kesehatan kayak gimana, tes psikotes itu apa sih sebenarnya, itu tuh apa gitu, gue kagak ngerti. Nah, biar orang-orang tahu nih tahap-tahap menjadi tentara apa aja dites, ada 5, 6 atau 7. Kan gue nggak pernah, gue kan nggak tahu nih, orang nggak tahu, coba kasih tahu. Kalau buat tes tentara nih ya, Iya, apa aja nih yang pertama? pernah gue jalanin ya, Iya, pertama itu tes kesehatan pertama. pertama. Kesehatan pertama Berarti itu yang agendam itu nggak dihitung, yang berkas-berkas. enggak, itu kita ngurus yang namanya surat pendaftaran Oh, itu untuk buat pendaftar. daftarin Dapat nomor doang. calon siswa. Oke. Gitu. Next, terus pertama Pertama kan kesehatan pertama. apa aja tuh? Kesehatan pertama tuh contohnya apa? Tesnya Biar orang ya, pada tahu nih. mungkin pertama kayak dari luar dulu ya, kayak kita punya tindikan atau enggak, Oh gitu. bertato atau enggak, gitu. Ya, terus kita punya cacat atau enggak, bekas punya kecelakaan lah atau cacat dari lahir kan. Orang beda-beda ya masing-masing ya, makanya dicek untuk keseluruhan tubuh. Sampai dubur-dubur. Ya, ambeien, terus kalau di penyakit itu ada yang namanya parikokel. Perkokel apaan sih? Kayak penyakit salah satu kayak mungkin turun urat ya bahasanya, tapi di daerah kelamin gitu. Dipegang dong. Dipegang. Oh gitu. Bener diperiksa dipegang, ya? diperiksa. Dan kita tuh kan masuk itu cuman pakai celana pendek sama kaos putih. Tapi begitu masuk ruangan untuk pemeriksaan, kita hanya pakai celana dalam. Oh gitu. Gitu. Nanti ketika diperiksa, ya bener-bener diperiksa sama dokter gitu. Nah, terus kayak kita punya varises atau enggak. Itu diuji nggak Varises sih? tuh diuji. Oh suruh giniin betisnya gitu. Iya, bener. Terus kayak digebuk-gebuk, pakai gitu. penggaris atau pakai tangan. Tadi akan Betis muncul kita tuh varisesnya. Bener. Urat yang itu. Nah, itu akan ketahuan tuh. Terus abis kesehatan pertama, Terus belum, kita dulu cek mata gimana? Di cek tesnya? mata cuman dites ini aja, kayak kita nih merem sebelah. Oh gitu. Terus kalau kita kayak mau ngecek ke dokter tuh kan ada tuh yang kata buat nentuin min apa plus. Iya, huruf-huruf jauh gitu ya. Huruf-huruf jauh tuh. Pakai mata kiri, terus habis itu pakai mata kanan. Sambil lu teriak-teriak gitu. Iya, kita nyebutin, ditunjuk. Oh. Misalkan huruf Y, kita sebutin Y. Bener apa gitu. salah kan dia tahu nih. Nah, gitu kan huruf juga kan pas di papannya itu kan ada yang besar, ada yang kecil tuh. Iya, iya. Nah, itu kan nentuin jarak juga. Gitu. Kuping dites gak? Kuping belum. Belum. Itu lu Belum, dalam ya? cuman sebatas aja. Karena Sebatas? kan luar itu fisik kita hanya dites gini untuk kesehatan pertama ya. Kayak kita ngobrol aja termasuk kita nggak budek dong. Oh, Jelas. nggak di center-center dulu? Nggak, belum. Belum. Mulut? Mulut hanya untuk gigi aja pengecekan, ada yang lubang atau enggak. Oh, amandel nggak dicek? Enggak, hanya separuh aja. Istilahnya itu kan hanya untuk kesehatan pertama ya. Terus Terus abis tes kesehatan pertama ada yang namanya psikotes pertama. psikotes itu apa sih? Psikotes itu kayak kita tes gimana sih kalau sekolah itu ada yang namanya tes IQ. Hampir-hampir mirip lah. Apa tuh? Ada gambaran nggak? Contohnya apa? Ada gambarnya, mungkin kayak kita ngitung bintang, ada berapa nih. Terus kali-kalian tambah-tambahan itu ada. Gitu. gitu. Terus kayak kita tuh ada yang namanya ciri khasnya di tentara nih. Kalau tes psikotes pertama itu ada yang namanya tes warteg. Makan. Tes warteg itu apa sih? Iya, Gitu aku kan? nggak tahu. Maksudnya tes warteg itu kita bilang itu 8 kotak dan di situ ada cluenya kayak misalkan huruf S kecil atau titik-titik-titik atau titik aja atau kotak tapi diarsir. Jadi kotaknya gelap gitu. Nah, itu kita ditentuin berapa waktunya, kita harus dengan cepat bisa menggambar sesuatu dari clue yang tadi. Itu psikotes. Itu bebas, kita boleh gambar apa aja. Itu psikotes itu doang. Itu. Terus ketiga. Terus ketiga masuk ke kesehatan kedua. Nah, kesehatan kedua ini itulah nanti ada yang namanya tes jantung, Diapain tuh? kuping, THT namanya, tenggorokan, ya kan? Iya, benar. Ya, itu masuklah. Iya, THT, Ya kan? Terus tenggorokan, mata sampai di center, dia punya silinder atau enggak, Itu gitu kesehatan kan? kedua, ya? Itu kesehatan kedua lebih mendetail bahasanya. Terus kalau mulut yang tadinya kita cuma dicek gigi, sekarang kita dicek nih punya amandel atau Pakai enggak. penggaris dimasukin gitu. Enggak. Diapain? Enggak, hanya Dibuka-buka aja gini. gini. Kayak gitu. Terus kayak kita yang tadinya cuman pengecekan posisinya parikokel, mungkin dia ada Parikokel penyakit parikokel yang tadi gue bilang Oke. turun urat di bagian kelamin itu. Jadi posisinya itu kita dicek lagi lebih detail gitu untuk di kesehatan kedua.
Lanjut habis kesehatan kedua itu, tes keempat adalah psikotes kedua. Oh, ada lagi. Ada lagi. Apa tuh yang Nah. membedakan 1 2? Bedanya gini, kalau di psikotes pertama itu ada yang namanya gambar. Kita disuruh gambar orang sedang beraktivitas. Nah, sedang beraktivitas tuh maksudnya gini, kita gambar orang. Di psikotes pertama kita gambarnya perempuan. Terus di psikotes kedua itu kita ditulisin lawan jenis dari gambar pertama di psikotes pertama. Oh, itu. Yang tadinya kita di psikotes pertama gambarnya laki-laki, berarti psikotes kedua gambarnya perempuan. Gitu. Terus ciri khasnya di tentara kan ada tes warteg psikotes pertama. Kedua. Nah, psikotes kedua itu ada yang namanya tes itu hitung-hitungan. Oh, koran. Hitungan koran, bahasa kita familiarnya lah. Kita lu, Hitung-hitungan. ya. Iya benar. Ya. Karena aku juga pernah dapet. Jadi buka goblok. Terus jadi koran deh. Nah, hitung-hitungan koran. Saat gue udah bilang briefing jangan. Terus hitungan koran tuh. Gitu ya kan. Pasti maksud. Terus Nanda udah gue bilang jangan buka, lu buka. Terus Nah, korannya habis itu terus. hitung-hitungan koran, kayak gitulah. Singkat cerita, habis psikotes 2, itu ada yang namanya tahap jasmani. Samapta. itu di Kodam di mana? Samapta itu di Mabes waktu itu gua. Oh, di Mabes ya. Mabes TNI. Mabes AL. Iya. Nah, di Mabesal ini tes Samapta itu dibagi jadi 3. Baterai A, baterai B, baterai C. Maksudnya Baterai A itu kita lari selama 12 menit berapa ribu jarak yang bisa kita tempuh selama 12 menit. Oh, kan berapa ribu putaran? Oh, berapa ribu? Iya, Baru oke. collab, Bang. Pingsan Makanya. gua. Terus kan langsung lari tesnya. Kedua, Terus baterai B itu ada yang namanya push up, pull up, terus ya kan? Sama shuttle run. satuan apa tuh? Shuttle run itu kita lari angka 8. Oh. Nah, 3 Yang kali. pusing, yang pusing tuh. Iya, benar pusing. Itu Terus 3 kali dan itu nanti dihitung berapa sekon atau berapa detik. 3 putaran itu tadi. yang ketiga, Nah, baterai C itu baterai saya ya. renang. 6. Itu dihitung per cepat atau berapa kilo? Kalau untuk hitungannya cuman sekitar 50 meter. Main duluan. Kalau dibilang main duluan, enggak sih. Karena kita Intinya kan yang penting sampai penilaian. ujung. Penilaian itu ada 2 tipe, A. Pertama gaya, kedua kecepatan. Kalau gaya lu bagus tapi nggak cepet, buruk, ya kan? Tapi minimal kalau gaya lu bener walaupun lambat, ya ada nilai plusnya lah. Apalagi lebih bagus. Apa yang dipakai di tentara gaya apa? Setahu gua nih ya, kalau yang jalan- nilainya paling bagus itu untuk tes Katak. masuk tentara ya gaya katak. Gitu. Kenapa sih harus gaya kata, kan banyak gaya? Gaya Kenapa? katak atau gaya dada ya? Enggak, kenapa? Karena posisinya gini. Apa ngaruh di senjata, ntar kepake terus bener. tas? Oh gitu. Karena posisinya itu kan kita tentara itu kita punya senjata ya kan. Ya sebenarnya gaya bebas pun bisa kita bawa Ribet, senjata. Kak. Oh bisa, tapi Cuman ribet, lebih kalau gaya katak itu lebih ke napas ya. Kita mau renang sejauh apapun Gini kalau ya? kita pakai gaya katak, gaya kita bener dan gak berubah, itu nggak bakal pengaruh sama napas. Gini kan, jadi enak gini. Ada yang namanya itu gaya katak, speed, dan untuk kita istirahat. Maksudnya istirahat. Speed itu kita dorong, kita ngayuh. Iya. Ketika tangan kita nutup di bagian antara kedua paha, itu kita posisi istirahat. Oh, istirahat. Gitu kan gini bang, gaya katak nih. Iya. Gini terus kita tangan kita gini lagi. Oke. Pas kita meluncur itulah kita istirahat. Oh. Gitu. Dan napas Baru kalau tahu gaya gua. kita bener, kita nggak bakalan capek. Iya Mau benar. sejauh apapun. Benar-benar. Gitu. Gua ngerasain. Oke. Gitu. Itu terus lanjut nanti apa? kalau udah lu selesai Sama sta apa itu? tes Samapta, sama sta ya? nanti kita waktu itu ya yang gua alamin ya kita dapat libur sekitar 2 hari. Untuk Tapi itu ada namanya cek laboratorium sama rongsen. polusi ronsen semua. Itu dan itu cek darah, kita nggak cuma cek darah, tapi sambil donor darah di daerah Cibitung, PMI Cibitung. Apa emisi itu? Kita donor darah di daerah sana. Terus Nah itu setelah itu terus kita ada yang namanya MI, mental ideologi. Itu Itu wawancara. itu sebelum mau kerindam. MI itu. Kalau di Angkatan Laut sebelum ke Malang, Pantohir Pusat. Iya, maksudnya iya benar.
Berarti itu terakhir sebelum terakhir kan MI itu. Iya benar, sebelum terakhir. MI itu apa? Terus apa Mental kegiatan? ideologi. Jadi yang kenapa sih tentara itu ada tes yang namanya mental ideologi? Gua sesingkat aja ya, maksudnya gini. Iya. Kenapa sih harus ada tes MI? Jadi seberapa detail posisi kita di Indonesia, karena ya gua sebutin juga nggak enak ya, maksudnya masih mengandung unsur PKI nggak nih kita? Ngapain lu takut kan harus ngomong gitu ya terus. Ya itu tadi kenapa sih makanya diadain tes mental ideologi? Seberapa jiwa kita Nasionalisme lu ya. nah buat NKRI gitu. Apakah ada Jojo PKI kan ya Benar. anak gitu. Jadi selain untuk ke situ, itu juga bisa untuk mengorek informasi pribadi kita. Kayak kita keluarga Kayak kita diwawancara gitu, gimana? di ruangan. Wawancara. Bapak kamu misalnya ini kerjanya apa? Kerjanya apa ya kan, aslinya mana, Kamu turunan siapa gitu? turunan siapa, terus Gitu anjir sendiri tuh nanti sama yang sendiri sama yang wawancara. Dan rata-rata yang mewawancara itu gua nggak paham sih, cuman yang gua tahu gitu ya rata-rata orang Intel tegas-tegas ya. pasti. Berarti Gitu. pemalsuan data kelar lo ketahuan situ. Pasti Pasti dia tahu Gitu. karena dia tinta. karena ya ketat sih, pertanyaannya juga menjurus gitu, menyudutkan gitu. Pokoknya kalau mental ideologi yang sekiranya lu nggak tahu, lu lebih bilang Nggak tahu. baik nggak tahu daripada lu ngarang-ngarang gitu. Karena dia bertanya yang sudah dia tahu sebenarnya. Ya kan dia punya pengalaman gitu. Dia pernah ditanya kayak lu. Nah akhirnya lu lolos tuh 5 itu. Lolos. Nah setelah lolos MI nggak ada pengumuman, langsung yang namanya kalau di tes angkatan darat itu parade atau cek postur. Iya, lu kok nggak ada? Ada. Terus Abis MI langsung nggak jeda sehari 2 hari gitu? nggak, langsung itu tes gue cepet banget, 2 minggu kelar semuanya. Taruh kan abis tadi kan itu tuh apa sih MI ya? Terus Langsung hari itu juga. oh, Jadi abis tes MI nggak ada pengumuman lulus MI atau tidak, langsung tes pantohir. Langsung ke Malang. Pantohir daerah ya. Pantohir daerah itu di Jakarta. Di Jakarta. Pantohir itu apa sih? Biar Pantohir temen-temen tahu. Pantohir itu Kayaknya paling tegang banget Pantohir. istilahnya kalau gua jabarin itu kayak penentuan kita layak atau tidak layak, istilahnya Itu kayaknya perbandingan deg-degan banget tuh ya. perbandingan nilai gitu loh, perbandingan nilai antara samapta kita, psikotes kita, kesehatan kita, cek darah kita, ronsen yang rangkaian tadi udah kita tes, dirangkum dalam wawancara tadi, langsung tes postur segala macam di situ, ya udah antara lulus dan tidak Akhirnya gitu. Akhirnya gue lulus lah, berangkat ke Malang. Apa Berangkat dikasih ke Malang. jeda seminggu, 2 minggu, atau sehari? dikasih kan kita ngurus surat yang namanya itu Rikmin. Min apa lagi kak? Rikmin itu istilahnya kita disuruh ngumpulin berkas-berkas, kayak kita harus ngumpulin fotokopi ijazah lagi. Itu berapa hari dikasih Tapi waktu? dikasih waktu sekitar 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Nah itu kita disuruh nulis surat kayak siap ditempatkan di mana aja. Oh gitu. Gitu. Terus tanda tangan orang tua atau wali gitu kan, kayak gue kan gak punya orang tua jadi gue pakainya tanda tangan wali. Gue dakdikduk dong karena gue nggak bilang sama opa. Gue kan sebelumnya gue mau masuk Brimob nih. Bangsat, berarti lu selama lu daftar tuh keluarga di rumah Nggak nggak tahu. Anjing Nggak gokil tahu. banget. Dan lu daftar itu cuma sekali dong. Sekali. Nggak kayak Langsung masuk. Belanda sama sekali enggak. Jangan begitu Oh dong. iya, oke. Maksudnya kan ada bukan ada. Itu kan udah beda episode. Oke, oke. Nggak boleh dong. Berarti lu sekali dong. Iya, siap Dan. Ada orangnya. Ada orangnya ya. Ini markas tentara nih. Oh ya, oke. Berarti sekali doang akibat ya. Ada temen gue daftar kagak jadi juga. Nggak boleh begitu. Oke, oke. Nah, jadi habis dari itu Terus gue dakdikduk dong. Karena kan di situ posisinya opa gue harus tanda tangan. Mau nggak mau gue harus jujur kan. Gue nggak tahu dia bete sama gua, dia marah apa sekedar marah karena gua nggak jadi daftar polisi, atau dia marah sama gua karena gua nggak ngomong sebelumnya. Iya. Gitu kan. Cuman ya gua dapat dorongan dari teman-teman gua gitu kan. Gua nulis surat itu kan disuruh bikin 7 rangkap. Ya kan 8 rangkap, satunya buat cadangan. Kan gitu. Gua tuh nulis kan disuruh nulis tangan semua tuh pakai kertas folio karena posisi nulis itu nggak boleh dicoret ataupun dihapus. Jadi harus murni bener-bener tulisan tangan, nggak ada coretan maupun nggak ada hapus. Apa isi tulisannya itu maksudnya apa sih? Yaitu kayak kita siap ditempatkan di mana saja.
Terus siap mengabdi kepada negara dan bangsa, ya gitu-gitulah. Oke, singkat cerita lu tantangan ke opa lu gimana nih? Gue minta ya takut gue sebenarnya karena kan Kalau izin ya kan. Pertama izin masalah minta dana ya kan, gue nggak enak. Pertama gue karena udah lu mau pergi jauh ya kan, ke Malang. Iya lumayan Jadi, jauh, jalan kaki lumayan. Tes angkatan laut itu 2 kali bang. Di Malang itu gue tes lagi. Oh, Pantauir kedua. Iya, Pantauir Pusat. Jadi gue di Malang itu Pantauir Pusat. Gue berangkat dari stasiun Senen ke Malang. Nyampe di stasiun Malang, gue dikumpulin lagi orang-orang yang daftar seluruh Indonesia di Malang terpusat. Seluruh Indonesia dikumpulin di situ jadi satu. Namanya apa pusat itu? Lapetal Malang. Yang ada patung tinggi itu ya? Patungnya tinggi-tinggi emang. Gimana ya? Maksudnya patung angkatan lautnya tuh. Iya bener. Oke, terus ya tuh. Terus singkat cerita, lu bakar dulu dah. Ya singkat cerita, lu gimana izinnya gimana yang opa tadi? Jadi gue tuh izinnya tuh ya gue mau daftar angkatan laut gitu, gue minta tanda tangan, gue begini. Pendapatnya gimana? Ya kan, dia kayak orang setuju nggak setuju. Gue bilang sama teman-teman gue kayak, udah lu umpetin aja kacamatanya gitu kan, doi. Kalau malam mah susah kali ngelihatnya gitu. Ya gue ikutin aja, emang bangsat emang. Anak-anak ya kan. Udah, nggak cerita gue dapet tanda tangan lah. Cuman dari situ gue berangkat ke Malang, gue tes lagi dari awal. Tapi yang bedain namanya Pantauir daerah sama Pantauir pusat ada satu tes. Apa? Kalau di Pantauir daerah berarti itu kan ada psikotes. Di Pantauir pusat nggak ada psikotes. Tapi dia ada yang namanya keswa, kesehatan jiwa. Itu soalnya kalau nggak salah ada 600 berapa soal gitu. Bangsat, 600? Iya, tapi jawabannya cuma iya dan tidak gitu aja. Esai apa sih namanya? Esai gitu. Esai iya, tidak gitu. Nah, itu berapa hari di Pantauir pusat? Kalau di Malang itu gua 2 minggu. Itu berapa seminggu itu penyesuaian, terus seminggunya lagi itu tes. Oh gitu. Gitu. Nah, langsung pengumuman. Tes itu dari awal tuh. Dari awal lagi. Oh. Pertama kesehatan 1, kedua langsung kesehatan 2. Itu diulang lagi. Iya, cuma itu berapa peserta pas sudah sampai di pusat tuh? Gua berangkat dari Jakarta, Panda Jakarta, 55 orang. 55 orang. Tapi yang berangkat ke Surabaya untuk pendidikan dari Pantauir daerah ke Pantauir pusat itu kan 55 orang. Iya, Panda. Yang lulus itu cuma 45 orang. Jadi sekitar 10 orang gugur balik ke Jakarta lagi. Oh, berarti itu bisa digugurin juga tuh di itunya pusat. Oke. Bisa. Gitu. Akhirnya lu itu tuh tes di sana. Dan gue tuh bingung. Gue lulus. Gue bingung gitu. Apa nih yang gue lakuin ya kan? Karena di situ mental gue ngedon. Ngedonnya apa? Ngedonnya gini. Harusnya senang saat orang pada seneng bang. Tapi gue kayak ngedon. Maksudnya ngedon gini. Wah anjing gimana nih. Begitu pengumuman lulus di situ yang gue bayangin. Oh. Gitu loh yang nyampe pikiran gue. Dikasih handphone dah. Malamnya itu sebelum pengumuman gue dibagiin handphone. Gue telepon lah sama bibi gue. Bi, ini denger kabar kalau misalkan kita selesai dari Pantauir pusat itu pulang ke Jakarta ongkosnya masing-masing. Sedangkan duit gue nggak ada di situ. Gitu loh. Gue bilang kalau misalkan itu transfer dah, nanti saya minjem nomor rekening atau itu gimana? Udah lulus di Malang. Belum pengumuman besoknya. Lu mikirnya kalau gua nggak lulus, ini duit dari mana pulang gitu? Iya. Oh gitu. Okay. Karena nggak mungkin dong gua tahu-tahu minjem duit orang kayak gitu aja ya kan. Random maksudnya begitu dong. Masa nggak mungkin. Gitu. Sedangkan kita kenal cuma di meja pendaftaran gitu loh. Terus. Nah, begitu gua telepon bibi gua dia bilang, "Enggak, ini ada pamanmu yang jemput." Malang gitu. Dia udah berangkat. Tadi keretanya jam 3 sore. Mungkin sampai stasiun Malang pagi. Oh gitu. Ini planning lu kalau nggak lulus. Kalau nggak lulus. Ternyata pas gue lulus, ya itu tadi gue ngedon. Perasaan gue gini, kayaknya gue tes biasa-biasa aja ya. Tapi kok gue lulus gitu. Gue nih, gimana sih? Gue kalau dibilang nilai gue standar, ya standar-standar aja. Gitu loh. Masih banyak yang di atas gue nggak lulus. Tapi di situ menurut gue ya suatu mujizat, gitu. Ya, gue bilang sama paman gue itu nggak jadi pulang. Ternyata lulus berangkat. Ini dapat tiket
digundulin, berangkatlah gue pendidikan Surabaya. Surabaya, tepatnya di Juanda. Seneng banget dong lu. Gitu. Ya dibilang seneng, gue seneng. Dibilang Dibilang nggak seneng karena gue takut itu. Tapi setelah gue jalanin, ya itu tadi bahasanya tentara itu jangan melawan arus, ngikutin arus. Karena Aman ya semua pembinaan di dalam TNI itu nggak ada yang untuk membinasakan. Gitu. Yang ada untuk membentuk karakter menjadi lebih baik. Oke. Itu. Akhirnya tuh nggak jadi balik tuh. Nggak jadi. Orang udah berangkat. Berapa bulan di Surabaya? Di Surabaya itu di Juanda itu gua dasar militer. Itu sekitar 5 bulan. 3 bulannya itu gua dasar militer, perubahan dari masa orang sipil ke militer 3 bulan. Habis itu yang ada namanya sargol, dasar golongan, selama 2 bulan. Oh, gitu. kejuruan lo mau Kejuruan. Nah, setelah 2 bulan itu barulah kita dibagi-bagi dah tuh, masing-masing korp. Ada yang namanya korp marinir, korp kesehatan, Lu apa dapat elektro. Kalau gua dapetnya di marinir. Gitu. Apa bedanya sama mereka nih? Kalau Kan bedanya seragamnya apa? banyak tuh. Membedakan apa? Baretnya atau seragamnya? Pertama baret. Lu baretnya apa? Gitu ya. Kalau misalkan baret angkatan laut hanya ada 2 warna. Biru laut Biru laut sama ungu sama ungu. gitu. Cuman kalau dari biru laut itu istilahnya dia banyak korupnya. Tapi kalau ungu hanya yang punya marinir. Gitu. Maksudnya banyak korupnya kesehatan atau elektro ya kan, mesin. Gitu. Itu dia sama biru gitu. Cuman kalau marinir ungu ya cuman punya marinir yang warnanya ungu. Yang lorengnya itu kayak ada coklatnya gitu kan sih? Benar, namanya loreng kakao atau biasa disebut macan tutul, doreng batu. Kakao itu apa? Korps Komando. Oh, Korps Komando. Iya, kalau dulu di bajunya itu tulisannya KKOAL. Korps Komando Angkatan Laut. Gitu. Oke. Berarti anjing, story lu keren juga berarti. Berarti lu ditempatin langsung ke Jakarta tuh. Nah, jadi gua setelah sargol itu, gua masuk kejuruan di marinir sekitar 7 bulan. Gua kejuruan di marinir. Setelah gua dapet baret di marinir, ya kan, gua balik lagi pendidikan kursus kesenjataan atau dibilang kita yang namanya Sustaja, khusus Tamtama Remaja. Jadi khususnya itu khusus kesenjataan, nembak mortir, gitu-gitu. Mortir Senjata berat, mortir itu senjata lintas lengkung, gitu. Tahu nggak sih lu basoka tapi yang ditaruh di tanah, begitu. Mirip-mirip sama basoka, cuma Kayak dia gua nggak tahu taruhnya di aja. tanah. Oke, terus. Gitu. Oke. Nah, singkat cerita, tapi setelah gua lulus dari marinir itu gua udah dapet penempatan, baru gua sustaja atau sekolah kesenjataan. Gitu. Awal pertempatan di mana nih? Gue kepo banget. Langsung gua ditempatin di Jakarta, di Cilandak, Batalion Infanteri 6 Marinir. Oh gitu. Lu pernah dinas kemana aja paling jauh? Kalau dibilang dinas kayak tugas gitu ya, Ya, paling jauh di Jayapura. lu pernah ke Jayapura? Pernah. Jadi posisinya itu gua tugas waktu itu akhir bulan Agustus. Gimana pengalaman apa nih? Sedikit aja, sedikit pengalaman yang nggak bisa lupain di Yang tanah gua nggak Papua. bisa lupain, orang di sana care semua. Rata-rata ya. Iya. Istilahnya kalau yang di media itu orang Papua image-nya begini, Kasar apalagi gitu. di Jakarta ya kan, ya mohon maaf aja kebanyakan yang dari sana itu kan kayak kelihatannya sangar, serem. Enggak juga, sebenarnya mereka itu ya ramah sama kita. Kalau kita baik sama orang pasti orang baik. Benar. Nggak mungkin dong kalau kita bayar sama orang terus dijahatin. Ya ada sih, itu namanya penipu, beda lagi ya kan. Orang gila itu mah. Gitu. Oke. Aku dulu santai dulu. Dan sampai sekarang gue masih berhubungan sama orang-orang sana, masih WA. Lu Jayapuranya di mana? Yang deket ini ya? Di Dok 2, Dok 9, Dok 2, terus gue di Angkasa. Oh di Angkasa. Perumahan Angkasa kan tahu kan? Tahu. Nah, Aku di dari Kota situ. Raja dulu pernah. Kota Raja. Dekat ini. Bucen 4, Bumi Cendrawasih. Bumi Cendrawasih. Iya, perumahan angkatan darat situ. Iya. Benar. Enak sana pemandangannya. Mantap. Kupang atau Kupang lu? Tahu. Kursi panjang. Iya. Di gue situ maksudnya kan Benar, partai- tahu. Jadi dia tuh depan kantor gubernur, kantor apa sih tuh? Gubernur. Bener ya, kantor gubernur ya? Iya, kayaknya Itu pantainya lepas, terus banyak dah orang-orang di situ. Tapi sekarang lagi dibangun, kayak ditambahin gitu.
Oh, biar perluasan ya. Makanan apa yang nggak bisa lupain di Jayapura? Jelas dong papeda. Papeda ya. Bener. Antar banget ya enaknya. Kekayaan alamnya banyak banget di sana. Ini kan udah keren banget nih story lu nih, dari lu sekolah, daftar tentara nggak sengaja, akhirnya masuk sekali doang ya, anjir toki banget. Edukasi dong buat anak-anak sekarang, biar maksudnya lu boleh lah, maksudnya nyobain masa muda lu, tapi lu harus bertanggung jawab gitu. Coba dong edukasi buat anak-anak sekarang. Kalau gua ngasih edukasi maksudnya gini ya. Kalau lu hidup di jalanan, prinsipnya cuma 2. Apa tuh? Jangan bohong sama jangan nyolong. Lu pasti hidup di jalanan. Itu doang yang gue pakai sampai sekarang. Jangan bohong sama jangan nyolong. Mata hidup lu 2 ya, nggak boleh bohong, nggak boleh nyolong. Nggak boleh nyolong. Tuh. Kasih bocoran dong buat anak-anak sekarang nih, yang lu terapin nih di kesatuan lu, sampai kayaknya lu dari gue lihat nih dari awal disiplin banget. Ada gak yang moto hidup tentang ini untuk di umum dipakai bisa? Buat di umum bisa gitu ya. Iya. Tapi kan gue tentara nih, maksudnya gini. Gue mau nekenin di sini bahasa tuh, kan anggapan orang-orang tentara itu hebat. Benar. Maksudnya gini. Terus? Nggak ada tentara itu hebat. Nggak ada. Tapi adanya tentara terlatih. Oh. Maksudnya kenapa sih gue pakai itu terus bisa dipakai buat umum? Nggak ada orang yang nggak mampu selagi dia masih mau berusaha, berlatih. Kayak lu kepengen bisa di suatu hal. Lu contohnya pengen bisa komputer, ya lu belajar, lu berlatih di komputer, lu pasti bisa. Karena maksudnya Allah Ta'ala tuh nyiptain manusia nggak bakalan istilahnya perkara yang dia terima itu melebihi kemampuannya. Lu bisa itu karena terbiasa. Bisa karena terbiasa, maksudnya biasa itu ya kita berlatih, kita berusaha. Selagi kita mau berlatih, selagi kita mau berusaha, apapun itu pasti bisa. Super itu, banget menurut gua. Itu yang membuat lu ini ya, bisa jadi tentara. Oke. Sebelum nutup nih, ada gak yang ini yang kita bisa terakhir deh? Jadi iya. ya marinir dong. Oh iya benar. Jadi nanti kalau misalkan Yel gini bang, marinir, awa. Yes. 3 kali. 3 kali ya awalnya ya. Oke. Lo kalau mau daftar tentara nggak ada tuh yang namanya hubungan anak kolong lah atau enggak jatah lah, enggak, itu umum ya. Umum, semua bisa, yang penting lu warga Indonesia, mau berlatih, mau berusaha itu kuncinya. Dan yang terakhir bebas dari PKI lah kayaknya. Benar, harus itu, jangan kita malu ngomong bebas dari PKI, harus kita tegas. Harus, nggak bisa toleransi itu, nggak ada toleransi. Oke, itu aja. Gua ini Smart Mamaer, gua Musa Takote. Kisah kasih di sekolah, kisahnya anak-anak sekolah, history Borces 2013. Oke, kita ya marinir ya. Yo, sama-sama ya. Marinir. Nah, 1, 2, 3. Marinir. Awa. Yes. Set territory, not listen. Yes, come home, homie. Come with me. Join in the party. Here it is. South Warrior family. Set territory, not listen. Yes, come home, homie. Come with me. Join in the party. Here it is. South Warrior family. Teriakan suara lantang menantang diaspora.